Ibu Guru mau sapa dulu semua anak-anak sekolah minggu hari ini. Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Biasanya kalau awal-awal itu masih pemanasan ya Bu Guru. Iya, Kita mau ulangi lagi yang iya, lebih Bu. semangat. Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Wah, tidak terasa hari ini udah ketemu lagi di PA minggu ini Iya, ya Ibu ya, Bu. Guru. Semua anak-anak sekolah minggu pasti terus tunggu ya untuk PA setiap Pastilah minggunya ya Bu Bu, Guru. pasti kangen sama firman Tuhan, Iya, Ibu ketemu sama gurunya. teman-teman, Bu gurunya ya. Iya, jadi kakak mau tahu dulu kabarnya hari ini. Kalau kakak tanya apa kabar anak sekolah minggu? Yes, 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 luar biasa. Ada Oke. gerakannya Bu Guru. Iya, ada gerakannya Bu. Oke? Oke, kita buat ya Bu. Iya. Biar semangat semua yang ada di rumah ya. Kita coba dulu. Apa kabar anak sekolah minggu? Lu- Yes, 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 luar biasa. salah, Ibu, ya. Salah, berarti Coba kita sekali ulang lagi, sekali lagi, Bu. Sekali lagi ya mau Ibu tanya. Apa kabar semua anak sekolah minggu? Yes, 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 luar biasa. Semua anak sekolah minggu pasti luar biasa Ya, ya Bu amin. Guru. Kita mau masuk ke PA kita hari ini. Jadi semua anak sekolah minggu udah bisa ambil waktunya, ambil tempatnya masing-masing. Kita mau masuk pujian penyembahan kita, Bapakku datang padamu. Dengan sikap yang bersungguh-sungguh kita mau naikkan penyembahan kita. Kita mau bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita mau naikkan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau berdoa, semua lipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hingga pada saat hari ini kami bisa mengikuti ibadah PA kami. Sebentar Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tadi masih ingat nggak ya kalau apa kabar itu jawabnya kayak mana Bu Guru? Coba kita tes lagi Tes Bu lagi. Guru. Bu Guru yang tes ya, coba pancing Oke. anak sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, Ibu sapa nanti, kalian semua jawab dari rumah ya. Ibu sapa dulu. Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Iya. Apa kabarnya hari ini? Yes, 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 luar biasa. Iya, tepuk tangan terpuji kepada nama Tuhan kita. Luar biasa ya Bu, semangatnya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua anak sekolah minggu bisa bangkit berdiri. Kita naikkan pujianku, daki-daki gunung yang tinggi. Ini ada gerakannya kan Bu Guru? Adalah Bu. Oke. Kita semangat semua bangkit berdiri ya Bu.
Kira-kira masih sanggup berdiri nggak ya anak sekolah minggu? Pastilah Bu, mereka kan semangatnya luar biasa memuji Tuhan. Berarti Bu. kita buktikan di lagu kedua. Iya. Semua bergerak nggak nanti ya Bu Iya, Guru ya? kita lihat ya Bu. Kita mau naikkan pujian kita KASIH. Sama-sama buat gerakannya ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kita ulangi KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu seperti apa sih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, terus harus senyum ya Bu Guru ya, sesuai lagu tadi. Oke, semua anak sekolah minggu sudah bisa duduk kembali. Kita mau masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Sekolah Minggu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita naikkan pujian kita, Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil. Adik-adik yang ada di rumah semuanya, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya di hadapan Tuhan.
Kita berdoa. Yesus, kami undang Engkau ya Bapa masuk ke dalam hati kami, supaya Engkau berdiam di hati kami Bapa dan mengajari kami tentang firman Tuhan. Bapa, kami telah siap semua Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal Bapa sampai akhirnya nanti. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap. Haleluya, amin. Iya. Ibu sapa dulu semua ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Oke, apa kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Iya. Ibu yakin dan percaya semua adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat, semangatnya luar biasa seperti yel-yel kita tadi. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, sudah dibuka Alkitabnya semua? Sudah dipegang? Iya, saya yakin dan percaya, Bu Guru yakin semua telah memegang Alkitabnya. Nah, karena itu coba kita buka dulu Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23. Nah, dengarkan ya semua yang ada di rumah, baca Alkitabnya dan dengarkan Bu Guru dari sini. Bu Guru akan bacakan. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23. Begini firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah lain yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Iya. Oke, amin ya. Kita telah selesai membaca Alkitab kita. Nah, adik-adik yang terkasih, Ibu mau tanya dulu. Kalau kalian pulang kampung, pernah enggak nengok pohon besar? Pernah? Iya, pasti pernah. Di kampung siapa aja yang ada pohonnya besar? Iya, banyak ya, di kampung Bu Guru juga ada pohon besar. Nah, kalian tahu enggak? Kalau nenek-nenek kita pada zaman dahulu, banyak yang menyembah itu. Apalagi kita orang Karo loh. Nah, sebelum kita kenal Tuhan Yesus, nenek moyang kita dulu, mereka suka sekali menyembah-nyembah pohon-pohon besar, patung-patung, dan sungai-sungai yang mengalir. Nah, kenapa? Karena mereka pikir dari sana bisa mendatangkan rezeki, kesehatan. Hebat enggak ya pohon besar itu? Bisa enggak ya adik-adik? Coba kita pikirkan. Kayaknya enggak bisa ya. Karena pohon besar siapa yang ciptain? Iya, Tuhan Yesus. Air yang mengalir siapa yang ciptain? Iya, Tuhan Yesus juga. Jadi dia tidak bisa memberikan kesehatan dan rezeki. Nah, adik-adik, hari ini sesuai dengan tema kita. Tema kita hari ini adalah beriman dan berbudaya. Apa? Beriman dan berbudaya. Iya, adik-adik yang terkasih. Nah, kenapa kita dituntut beriman dan berbudaya? Kenapa enggak beriman saja kita kepada Tuhan? Nah, jadi enggak perlu kita berbudaya. Nah, ternyata adik-adik, beriman dan berbudaya ini selaras, harus sejalan. Karena setiap manusia kalau dia mempunyai iman tapi tidak ada kebudayaannya, itu juga sia-sia. Nah, kalau dia juga berbudaya, bersosialisasi terus keluar tapi tidak ada imannya, juga tidak bisa, tidak baik. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan adalah
sia-sia. Iya, sia-sia. Nah, jadi setiap orang yang sudah punya iman, maka dia akan melakukan hal-hal yang baik, akan menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, begitu juga berbudaya. Kita tidak salah, kita boleh berbudaya, meneruskan budaya-budaya nenek luhur kita, tapi yang tidak melanggar aturan kepercayaan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, coba kita lihat dulu ya, ada foto-fotonya. Coba Bang, kita tunjukkan dulu foto-fotonya. Nah, bagaimana nenek-nenek moyang kita dulu yang punya kebudayaan tapi tidak beriman. Nah, mereka belum beriman karena belum mengenal Tuhan Yesus. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Dari mana Ibu ya? Dari sini dia. Nah, adik-adik tahu apa ini? Nah, ini adalah kebudayaan orang Karo. Kebudayaannya apa? Satu yaitu Erpangir Kulau. Apa itu Erpangir Kulau? Kalau bahasa sekarang itu mandi kembang. Ngapain dia Erpangir Kulau? Nah, katanya kalau mereka Erpangir Kulau, dia akan mengundang roh-roh untuk meminta apa? Mereka akan bisa meminta keturunan, meminta rezeki. Nah, dia buat ada dukunnya ini loh adik-adik. Nah, ada dukun-dukunnya. Nah, begitulah pada zaman dahulu kebudayaan nenek moyang kita. Satu Erpangir Kulau, masih ada ya? Coba lagi Bang, digeser. Nah, ini lagi yang lebih parah. Nah, yang ini adalah mengundang roh-roh jahat. Mereka ini berkumpul satu kampung, mengundang roh-roh jahat dengan perantara dukun-dukun. Iya, dukun-dukun hebat kata mereka. Di saat mereka mengundang roh-roh jahat, mereka akan percaya bahwa yang datang itu adalah keluarga-keluarga mereka yang telah tiada. Nah, ini baik enggak adik-adik kita lakukan? Tidak. Nah, tetapi karena zaman dahulu nenek moyang kita belum kenal Tuhan Yesus, mereka lakukan itu. Nah, mereka lakukan itu. Tapi sekarang bagaimana kita orang Karo? Iya, sekarang luar biasa kita orang Karo. Semua kegiatan ini kita tidak lakukan lagi. Kenapa? Karena setelah Injil datang ke tanah Karo, ke kebudayaan orang Karo, yang tidak baik telah kita buang. Yang baik kita apakan ayo? Iya, lestarikan. Nah, adik-adik tahu juga enggak? Ini apa yang Ibu pegang? Adik tahu? Iya, ini adalah ciri khas orang Karo. Kebudayaan, bisa dikatakan kebudayaan orang Karo, ciri khas orang Karo. Namanya ini apa? Wisnipes. Ya, wisnipes ya. Ini dipakai oleh perempuan Karo. Perempuan Karo kalau ada pesta, pesta adat Karo, mereka wajib memakai wisnipes sebagai perempuan. Nah, ada juga untuk seorang laki-laki. Nah, kita lihat ya. Nah, ini apa namanya adik-adik? Apa? Nah, ini namanya bekah buluh. Bekah buluh ini buat siapa? Buat cowok. Dan ditaruh di mana? Iya, bisa di kepala, bisa juga di pundaknya. Nah, ini semua tidak bertentangan dengan iman kita. Iya, Tuhan Yesus tidak marah kalau kita memakai ini, tetapi dia marah kalau kita menyembah seperti nenek moyang kita yang dulu. Nah, ini juga harus kita lestarikan. Ini ciri khas kita supaya orang tahu kalau kita memakai ini, oh, itu pasti orang Karo. Nah, itu baik ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah kita lihat tadi bagaimana kebudayaan-kebudayaan di suku kita, nah, masih banyak suku-suku yang lain yang sama, mungkin sama seperti suku-suku kita melakukannya. Nah, dan ada juga seperti firman kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23 yang menceritakan bahwa orang-orang Athena atau orang Yunani masih menyembah patung-patung berhala. Seperti apa ya patung-patung penyembahan mereka? Coba kita lihat lagi.
Iya, itu dia. Nah, ternyata orang-orang Yunani luar biasa ya. Patung-patung mereka luar biasa mereka sembah. Mereka ini menyembah ini melebihi menyembah Tuhan Yesus. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus pada zaman dahulu. Nah, ini patung-patungnya. Dan mereka berpikir dari patung-patung ini mereka mendapatkan kehidupan, kemakmuran, kesuburan buat tanah-tanah mereka. Nah, apakah itu baik? Iya, tentu tidak. Tentu tidak. Karena itu Paulus datang ke Athena. Dan di saat dia berjalan-jalan berkeliling kota mereka, ternyata Paulus melihat itu, adik-adik. Dia melihat patung-patung itu tadi. Dan dia berkata, apa perkataannya? Coba kita ulang baca ya. Di dalam ayat ke-23 kita baca. Kita baca dari awal ya. Nah, apa kata Paulus kepada orang-orang Athena? Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewamu," katanya. Berarti dia melihat di seluruh kota itu, di setiap sudut kota itu ada patung-patung berhala yang mereka sembah. Dan di ayat 23 dia berkata, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu," katanya. Iya, berarti orang-orang Athena menyembah patung-patung ini karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus orang yang bercemburu. Dia orang yang tidak senang kalau orang lain menduakan dia. Karena itu Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan orang-orang Athena supaya orang-orang Athena tidak lagi menyembah patung, tidak lagi menyembah berhala. Nah, Paulus berkata, "Aku akan memberitakan kepadamu Yesus Kristus juru selamat kita," katanya kan. Nah, siapa yang mau diselamatkan oleh Yesus? Siapa ayo? Iya, semua ibu mau loh. Pasti adik-adik juga mau. Kenapa kita mau diselamatkan Tuhan Yesus? Karena yang menciptakan semua isi dunia ini adalah Tuhan Yesus. Yang menciptakan kita siapa? Tuhan Yesus. Karena itu hanya dialah yang layak kita sembah. Hanya dia yang layak kita sembah. Makanya Paulus mengingatkan orang Athena bahwa patung-patung itu tidak akan ada gunanya. Yang layak kita sembah hanyalah Yesus, karena Yesuslah yang memberikan kehidupan, kemakmuran, kesuburan kepada tanah-tanah kita semua. Nah, adik-adik, maka dari itu kita semua anak-anak Tuhan, terkhususnya orang-orang Karo, kalau sudah hidup di dalam Kristus Yesus, tidak akan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita. Ya, kita tidak usah lagi melakukan hal itu. Karena masa depan kita Tuhan telah siapkan dengan indah. Ya, karena masa depan Bu Guru dengan adik-adik semua Tuhan telah siapkan dengan indah. Karena itu adik-adik, pada zaman sekarang tidak perlu lagi kita menyembah patung ya. Tidak ada gunanya, karena patung siapa yang buat? Siapa? Tuhan Yesus? Tidak, yang buat adalah manusia. Iya, manusia. Yang ciptakan manusia siapa? Iya, Tuhan Yesus. Berarti siapa yang lebih hebat? Patung apa Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus kita yang paling hebat, ya kan? Walaupun dilihat dari gambar-gambarnya dia cantik, tetapi Tuhan Yesus kita lebih luar biasa. Karena dia adalah yang mempunyai kehidupan kita. Nah, adik-adik harus berjanji ya. Mulai sekarang, semua anak sekolah minggu, kalau pulang kampung, kalau masih ada nenek-nenek kita, potong ayam, disuguhkan di kamar, dibuat satu piring untuk cibal-cibalan katanya. Jangan dikasih lagi adik-adik, itu tidak boleh
tidak boleh lagi. Lebih baik kita berdoa. Bilang sama nenek kita, sama bolang kita ya. Kalau kita pulang kampung tidak boleh lagi buat seperti itu. Nyatakan bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi buat adik-adik semuanya, ibu ingatkan, ibu katakan, jangan lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Terkhususnya zaman sekarang, saat adik-adik juga bermain handphone, itu juga sama seperti menyembah itu loh. Sama dengan seperti menyembah patung-patung. Karena zaman sekarang anak-anak sekolah minggu kalau sudah asik main game, nonton YouTube, dia akan lupa beribadah. Itu artinya sudah menduakan Tuhan Yesus. Kalau sudah asik main handphone, dia akan lupa melakukan semua tanggung jawabnya di rumah, bahkan belajar, menyapu rumah, membantu orang tua, dia sudah lupakan. Nah, jadi jangan seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka. Boleh bermain game, boleh bermain handphone, tapi ingat waktu supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita bisa beribadah, dan juga kita bisa bermain handphone. Maka orang tua kita senang, dan Tuhan Yesus juga senang pada anak-anak yang selalu mengingat tanggung jawabnya ya. Nah, adik-adik yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena sebentar tadi Bapa kami telah bercerita tentang firman-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, anak-anak-Mu yang mendengarkan, mereka akan melakukan dalam kehidupannya Bapa. Berkati mereka, pimpin mereka Tuhan. Kami percaya akan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Cek, oke. Semua anak sekolah minggu sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa dilakukan, tidak hanya didengarkan tapi dilakukan ya Ibu iya, Guru. pasti, Bu Guru. Oke. Ini saatnya kita mau mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya disiapkan, persembahannya kita mau nyanyikan sejuta, sejuta, sejuta. Kita mau menutup rangkaian ibadah kita hari ini. Semua anak sekolah minggu bisa dengan sikap berdoa. Kita nanti akan tutup dengan doa syafaat. Kita mau naikkan pujian kita, Kasih yang Sempurna. Mau dengan bersungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kasih yang sempurna
tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Semua anak sekolah minggu lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya sudah Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Engkau yang memberkati ibu guru kami Tuhan, semoga selalu mau untuk memberitakan firman Tuhan lebih lagi kepada anak sekolah minggu. Engkau yang memberkati keluarga ibu guru kami dan juga pekerjaan dari ibu guru kami, sehingga semua apa yang terjadi di dalam kehidupan ibu guru kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau yang berkati anak-anak di tengah keluarga, semoga menjadi berkat dan terang dunia. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk tim live streaming dan juga yang sudah membawakan kami musik pada hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan pelayanannya, semoga selalu mau melayani Tuhan lebih lagi. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini. Engkau yang selalu memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu kami dimanapun berada, untuk persekolahan Tuhan mungkin yang sampai pada hari ini masih dilakukan offline tapi online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu memberkati anak-anak sekolah minggu. Engkau tambah-tambahkan Tuhan kepintaran untuk anak sekolah minggu kami dan kesehatan juga serta keluarganya Engkau yang tambah-tambahkan Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, kiranya Engkau yang memberkati pendeta kami, serayan kami, semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kondisi dan situasi Tuhan yang ada di Batam juga terkait PPKM, juga COVID-19, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus semua atas kehendak Tuhan dan semua yang terjadi adalah baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Ampunkan kami Bapa, anak sekolah minggu, jika dalam ibadah kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh rangkaian kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah terhadap kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ibadah PA kita sudah selesai. Salam kasih persaudaraan.